Final Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Juli 2025 menyuguhkan atmosfer yang membakar semangat sekaligus menguras emosi. Ribuan supporter Indonesia memadati tribun dengan harapan besar melihat Garuda Muda menuntaskan penantian panjang menjadi juara. Di sisi lain, Vietnam datang sebagai juara bertahan yang syarat pengalaman dan kedisiplinan taktik. Laga berlangsung dalam intensitas tinggi sejak menit awal, dengan kedua tim menunjukkan gaya permainan yang kontras. Indonesia bermain agresif, menyerang dari sisi sayap, sementara Vietnam tampil solid dengan blok pertahanan yang rapi dan efisien. Pertandingan berjalan ketat tanpa gol hingga menit ke-36, saat gawang Indonesia dibobol oleh Nguyen Van Chuong melalui skema bola mati yang dimaksimalkan dengan sangat baik. Gol itu menjadi satu-satunya pembeda skor malam itu. Namun yang membuat pertandingan ini menjadi bahan perbincangan bukan hanya hasil akhirnya, melainkan insiden yang terjadi menjelang laga usai. Pada menit-menit akhir injury time, Indonesia mendapat peluang lemparan ke dalam dekat area penalti Vietnam, momen yang biasa diandalkan untuk menciptakan peluang lewat lemparan panjang Robbie Darwish, spesialis set piece yang terkenal mampu melepas bola seperti tendangan sudut. Namun saat Robbie hendak melakukan lemparan panjang, sesuatu yang tak lazim terjadi. Deretan botol air minum tampak diletakkan berjejer di sepanjang sisi lapangan, tepat di area lemparan. Robbie sempat terlihat kebingungan dan terpaksa memperlambat eksekusinya. Salah satu staf pelatih Indonesia, Damian van Rensburg, kemudian masuk ke area teknis Vietnam dan mencoba menyingkirkan botol-botol tersebut. Tindakan ini memancing ketegangan di sisi lapangan, bahkan wasit asal Jepang, Koji Takasaki, memberikan kartu merah kepada Damian karena dianggap melanggar batas area teknis. Sementara itu, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, juga diganjar kartu kuning setelah dianggap menghalangi proses lemparan masuk dan memicu protes. Aksi ini memancing kecaman dari para penonton yang menilai ada taktik tidak sportif untuk mengulur waktu atau mengganggu momentum Indonesia. Karena tidak bisa melakukan lemparan jauh seperti biasa, Robbie akhirnya hanya mengoper pendek ke kiper Ardiansyah. Bola lalu dibuang jauh dan tak lama berselang, wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir. Harapan Indonesia untuk menyamakan kedudukan pun pupus, dan Vietnam merayakan gelar ketiga mereka secara beruntun. Kontroversi pun memanas pasca laga. Media Indonesia ramai mempertanyakan motivasi peletakan botol di zona lemparan. Namun klarifikasi datang dari dokter tim Vietnam, Nguyen Truong An, yang mengaku bahwa dialah yang meletakkan botol-botol itu, tapi tanpa maksud sabotase. Ia menyebut bahwa cuaca Jakarta yang panas membuat mereka harus menyiapkan botol minum untuk hidrasi pemain. Pelatih Kim Sang-sik pun menambahkan bahwa hal itu adalah rutinitas biasa dan tidak ada niat mengganggu lawan. Meski begitu, banyak pihak di kubu Indonesia tetap menganggap insiden ini sebagai bentuk ketidaksportifan yang mencederai semangat fair play. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Namun ia juga mengingatkan bahwa pelajaran dari insiden-insiden semacam ini penting untuk membentuk mental pemain muda ke depannya. Bagi publik dan pendukung Garuda, pertandingan ini meninggalkan luka bukan hanya karena skor akhir, tetapi karena rasa kecewa atas momen penting yang terasa dicuri oleh gangguan tak terduga.